Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmatnya. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, di sini kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi yaitu tentang cara mengadakan penelitian, yang dimana ini adalah tugas mata kuliah dari metodologi penelitian filsafat. Baik, sebelum itu saya memperkenalkan diri. Saya Rahmat M. Al-Farabi sebagai moderator yang akan memandu penyampaian materi pada kali ini, yang dimana materi yang akan disampaikan yaitu cara mengadakan penelitian. Sebelum itu saya ingin menguraikan sedikit bahwasannya menurut data yang ada di setiap universitas yang ada di Indonesia ini, ada beberapa kalangan yang melakukan penelitian tetapi tidak sesuai dengan prosedur yang ada, lalu tidak tersistematis, dan ada beberapa syarat-syarat yang tidak termasuk ke dalamnya. Maka dari itu, untuk kita bisa memahami akan hal itu, mari nanti kita sama-sama mendengarkan penyampaian materi dari kelompok kami, yang dimana cara mengadakan penelitian, yang dimana nantinya akan disampaikan apa saja prosedur penelitian, apa saja syarat penelitian, dan apa saja langkah-langkah yang ada ketika kita ingin melaksanakan penelitian. Tanpa memperpanjang mukadimah, baiklah langsung saja, yaitu penyampaian materi. Yang pertama, saya ingin perkenalkan terlebih dahulu, ada 3 rekan saya yang akan menyampaikan materi. Yang pertama ada Dika Aprilianti, kemudian 2 ada Tasanur, yang ketiga ada Nelly Jurita. Baiklah, langsung saja penyampaian materi yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Dika Aprilianti. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya langsung menyampaikan materi. Yang pertama, syarat penelitian. Syarat penelitian itu ada 3. Yang pertama, sistematis, di mana dalam kaidah penyusunan karya tulis ilmiah, secara terminologi, sistematis adalah suatu tulisan yang memenuhi kaidah ilmiah. Dari 2 tinjauan tersebut dapat kita pahami bahwa sistematis dalam istilah syarat penelitian adalah suatu rangkaian proses penelitian haruslah memiliki urutan yang sesuai dengan kaidah ilmiah. Terus yang kedua, terencana. Dalam suatu penelitian haruslah ada proses perencanaan supaya dalam dapat merencanakan penelitian yang baik. Yang ketiga yaitu mengikuti konsep ilmiah. Konsep ilmiah adalah rangkaian langkah dalam menyusun hasil penelitian ke dalam bentuk karya ilmiah yang menganut kajian suatu masalah tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah keilmuan. Menurut Dwi Widianti, konsep ilmiah ini adalah sebuah upaya menulis atau suatu hasil penelitian maupun pemikiran ke dalam tulisan yang memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah. Mungkin itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih atas penyampaian materi dari rekan saya Dika Aprilianti. Baiklah, selanjutnya kita akan mendengarkan lagi penyampaian materi dari rekan saya selanjutnya yaitu Tasanur. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan penyampaian dari pemateri pertama yaitu prosedur penelitian. Berdasarkan definisi yang dikemukakan Tuchman, secara sederhana dapat dikatakan bahwa penelitian merupakan cara-cara yang sistematis untuk menjawab masalah yang sedang diteliti. Kata sistematis merupakan kata kunci yang berkaitan dengan metode ilmiah, yang berarti adanya prosedur yang ditandai dengan keteraturan dan ketuntasan.
Secara lebih detail, Davis memberikan karakteristik suatu metode ilmiah sebagai berikut. Yang pertama, metode harus bersifat kritis, analitis. Yang kedua, metode harus bersifat logis. Yang ketiga, metode bersifat objektif. Kemudian yang keempat, metode bersifat empiris. Kemudian ada ketentuan penelitian yang dapat dikatakan sangat umum dan memudahkan peneliti untuk melakukan sistematis penelitiannya. Yang pertama ada judul, yang kedua latar belakang masalah, yang ketiga pentingnya dan kegunaan penelitian, yang keempat tujuan penelitian, yang kelima tinjauan pustaka, yang keenam hipotesis, 7 metodologi penelitian, 8 daftar pustaka, dan yang terakhir itu tuntunan dan kesulitan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih atas penyampaian materi yang disampaikan oleh rekan saya Tasanur. Kemudian selanjutnya kita mendengarkan penyampaian materi lagi dari rekan saya selanjutnya, yaitu Peneli Julita. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami selanjutnya, yaitu tentang langkah-langkah penelitian. Nah, di langkah-langkah penelitian ini ada 11 langkah-langkahnya. Yang pertama itu kita memilih masalah. Nah, dalam mengadakan penelitian itu kita harus memilih masalah yang merupakan ada kesenjangan antara yang terjadi dengan yang fakta, sehingga nanti kita akan menelitinya. Nah, dalam juga mencari masalah itu kita harus mencari sumber datanya, sehingga apabila nanti untuk melanjutkannya itu harus bisa dipecahkan dengan adanya sumber data. Jika tidak ada sumber data, maka penelitian tidak akan bisa diteruskan. Selanjutnya yaitu yang kedua, studi pendahuluan. Studi pendahuluan ini merupakan cara untuk mempertajam arah penelitian kita, yang mana nanti akan dilakukan penelitian atau kegiatan aktivitas untuk lebih kepada objek ataupun subjek yang mengarah kepada penelitian kita. Kemudian juga yang ketiga, merumuskan masalah. Nah, di dalam melakukan penelitian kita harus menyusun rumusan masalah dalam penelitian kita, sehingga yang nantinya akan kita teliti adalah yang termasuk dalam rumusan masalah tadi. Yang keempat yaitu merumuskan anggapan dasar. Merumuskan anggapan dasar ini merupakan suatu rumusan yang mana itu adalah hipotesis sementara kita yang nantinya akan dibuktikan dalam penelitian. Yang selanjutnya yaitu memilih pendekatan. Memilih pendekatan ini ialah kita akan mencari pendekatan yang ingin kita lakukan, misalnya pendekatan deskriptif, historis, ataupun pendekatan lainnya. Yang keenam yaitu menentukan variabel dan sumber data yang ada terdapat dalam judul kita. Kemudian yang ketujuh ialah menentukan data dan menyusun instrumen. Dalam melakukan penelitian, kita misalnya melakukan penelitian lapangan, maka kita harus mencari atau menyiapkan alat-alat yang kita perlukan. Begitupun sebaliknya jika penelitian pustaka. Yang selanjutnya ialah yang ke-8, mengumpulkan data. Nah, dari data-data yang kita teliti nanti, maka akan kita kumpulkan sesuai dengan yang kita butuhkan di dalam penelitian. Yang selanjutnya yaitu yang ke-9, analisis data. Analisis data ini ialah menganalisis data-data yang kita dapatkan tadi. Yang selanjutnya itu ke-10, menarik kesimpulan. Nantinya data-data yang kita dapatkan dalam melakukan penelitian, maka akan kita tarik kesimpulan, sehingga langkah yang terakhir ialah menyusun laporan. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih. Itulah tadi beberapa penyampaian materi yang disampaikan oleh kelompok kami. Itulah dan akhir dari presentasi kelompok kami, yang dimana materi yang telah disampaikan tadi yaitu cara mengadakan penelitian. Baiklah, saya sebagai moderator akan menyimpulkan sedikit hasil penyampaian tadi, yang dimana inti dari penyampaian tadi ialah ketika kita ingin melakukan penelitian, bahwasanya kita harus menemukan permasalahan terlebih dahulu. Jadi ketika sudah ada masalah, baru nanti masuk ke dalam tahapan-tahapan selanjutnya, yaitu apa sebenarnya yang melatar belakangi masalah itu.
lalu juga apa sih yang memang pas untuk kita masukkan ke dalam syarat-syarat penelitian tadi, lalu juga kita susun secara sistematis, dan juga ada juga yang masuk tadi perencanaan, dan juga jangan sampai lupa yaitu unsur karya ilmiah, atau ketika kita melakukan penelitian ada unsur-unsur keilmuan yang kita pakai di dalamnya. Maka dari itu penelitian yang memang harus kita laksanakan harus ada terlebih dahulu permasalahan, baru nanti kita akan melakukan hipotesis dari permasalahan itu. Baiklah, terakhir saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan dari penyampaian saya dan juga mewakili teman-teman semua. Kami mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Baiklah, kami tutup presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.